Beberapa pekan lalu, Amerika bahkan dunia digegerkan oleh isu rasisme dan brutalitas polisi, khususnya pada orang-orang berkulit hitam. George Floyd berumur 46 tahun, korban PHK karena adanya COVID-19 ini. Awal mulanya pada tanggal 25 Mei 2020, George membeli rokok di swalayan, dan setelah si George itu keluar dari swalayan, karyawan menghampiri si George karena karyawan menerima uang $20.000 yang palsu. Lalu sang karyawan itu menegur George untuk mengembalikan rokoknya. Namun si George ini tidak mau karena George mengira sudah membayar rokok itu. Lalu karyawan menelpon 911 karena mengira George itu sedang mabuk dan tidak dapat dikendalikan. George memiliki rekam jejak kriminal sebelum ia pindah dari Houston ke Minneapolis, tapi saat ia ditangkap, polisi tidak mungkin mengetahui rekam jejak tersebut. Jadi basis penangkapannya dari si George itu asli karena racial profiling. Racial profiling atau dalam bahasa Indonesia itu profil rasial. Profil rasial adalah tindakan mencurigai atau menargetkan seseorang dari ras tertentu berdasarkan karakteristik atau perilaku yang diamati atau diasumsikan dari ras atau kelompok etnis, bukan pada kecurigaan individu. Dalam bahasa kasarnya, George itu ditangkap dan diperlakukan karena rasnya gitu. Terkadang ada banyak orang yang menyalahgunakan racial profiling dalam kepolisian. Seperti salah satu cerita, seorang wanita menelpon dan melaporkan bahwa dia itu diancam hidupnya oleh seseorang yang berkulit hitam, padahal ia hanya ditegur karena membiarkan anjingnya lepas padahal melanggar peraturan. Jadi dalam kasus George Floyd bisa saja sebenarnya dia tidak mabuk dan tak terkendalikan seperti yang dilaporkan. Jadi mungkin saja profil rasial ini disalahgunakan oleh beberapa orang gitu. George ditangkap, terjadi perdebatan sampai pada polisi itu menarik George sampai terjatuh ke aspal. Ada 4 polisi yang menindih bagian betis, dada, dan leher si George. Dan George berkali-kali teriak mengatakan tidak bisa bernafas. Salah satu polisi menindih leher George sampai George kehilangan kesadaran diri dan meninggal dunia. Saat kematian George diumumkan, terjadi kemarahan publik, bukan hanya dari masyarakat berkulit hitam. Orang-orang yang juga mengerti penyalahgunaan hak asasi manusia di seluruh dunia juga ikut marah. Semua meminta pertanggungjawaban atas kematian George oleh oknum kepolisian. Kejadian ini sudah banyak sekali terjadi dari orang-orang berkulit hitam di Amerika yang harus kehilangan nyawanya karena alasan-alasan konyol dan adanya rasisme ini. Polisi Amerika memperlakukan orang-orang berkulit putih jauh lebih manusiawi daripada mereka yang berkulit hitam. Walaupun
kejadian ini terjadi di Amerika, kejadian ini adalah kejadian rasisme dan semua orang berperang melawan rasisme, dan dengan memerangi semua kasus rasisme yang ada di dunia ini juga mengembalikan atau mengambil satu langkah menuju dunia yang lebih baik, di mana orang tidak dihakimi karena warna kulitnya, karena hal-hal yang berhubungan dengan ras. Satu hal yang orang di dunia ini tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih kita terlahir untuk menjadi orang seperti apa. Kita tidak bisa menjadi memilih orang yang nantinya akan seperti apa. Jadi seperti itu kasus George yang memunculkan kemarahan pihak orang yang berkulit hitam maupun mereka yang paham akan penyimpangan hak asasi manusia. Terima kasih.